Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Fahmi Angestiwi, dosen dari program studi D4 Manajemen Aset Politeknik Negeri Bandung. Beberapa mata kuliah yang saya ampu di program studi D4 Manajemen Aset Politeknik Negeri Bandung maupun di prodi pelayanan lainnya, yaitu 1. Inventarisasi dan aspek legal aset, sarana prasarana wilayah dan kota, manajemen properti personal, K3 dan risiko, aset layanan publik, simulasi pengelolaan aset, manajemen sumber daya manusia, dan komunikasi bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran sebagai persyaratan pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2025. Inventarisasi dan aspek legal aset merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan memperhatikan komponen penting berupa delivery, interaction, and assessment. Adapun penjelasan mengenai mata kuliah ini mencakup 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Kemampuan yang diharapkan, 3. Materi pembelajaran, 4. Sistem pembelajaran, 5. Metode pembelajaran, 6. Sistem penilaian, 7. Interaksi dengan mahasiswa. Mata kuliah inventarisasi dan aspek legal aset merupakan mata kuliah wajib program studi D4 Manajemen Aset pada semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Dalam pelaksanaannya dilakukan dalam 3 jam teori dan 4 jam lapangan. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai tindakan dalam pengendalian aset, baik secara fisik maupun legal asetnya, berupa lahan dan bangunan, mesin dan peralatan, teknologi informasi, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Adapun mata kuliah prasyarat mata kuliah inventarisasi yaitu pengantar manajemen aset serta pengantar sistem informasi manajemen aset. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan pendataan aset, kemudian mahasiswa mampu melakukan pencatatan aset, berikutnya mahasiswa mampu melakukan pelaporan aset, dan yang terakhir serta melakukan pemeriksaan terhadap bukti legal status penguasaan aset, penggunaan aset, pemanfaatan aset, pengalihan aset, penghapusan aset, serta identifikasi permasalahan aset. Materi pokok yang akan diberikan dalam mata kuliah inventarisasi dan aspek legal aset ini ditekankan pada inti pembahasan mengenai pendataan, pencatatan, dan pelaporan aset. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 14 minggu dengan beberapa bahan kajian. Pertama, pendahuluan. 2. Siklus aset. 3. Inventarisasi aset dan aspek legal aset. 5. Organisasi dan tata cara pelaksanaan aset. 6. Metode inventarisasi aset. 7. Pendataan aset. 8. Kodifikasi aset. 9. Dokumen-dokumen pencatatan aset. 11. Penggunaan sistem informasi dalam kodifikasi. 12. Pelaporan aset. Adapun sistem pembelajaran yang diterapkan yaitu dengan pembelajaran konvensional melalui ceramah, kemudian pembelajaran aktif dengan memberikan kasus nyata di lapangan lalu didiskusikan secara berkelompok, serta pembelajaran berbasis proyek di mana mahasiswa secara mandiri melakukan observasi lapangan untuk mengetahui permasalahan, kemudian merekomendasikan pemecahan masalah tersebut. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan selama 14 minggu secara tatap muka di kelas, responsi baik individu maupun kelompok, serta penugasan mandiri di lapangan. Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan cara menyimak, merekonstruksi konsep, diskusi, studi referensi, tugas survei dan analisis data aset di kelas maupun di laboratorium. Kemudian mempresentasikannya dan menyajikan laporan akhir. Komponen penilaian yang harus dipenuhi mahasiswa antara lain ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester berupa praktek hasil tugas mandiri di lapangan dengan bobot 25%, tugas berupa penilaian harian dilihat dari responsi baik secara kelompok maupun individu dengan bobot 25%. Terakhir, problem based learning yang dihasilkan dari proses pengerjaan tugas mandiri secara berkelompok dengan bobot 25%. Demikianlah penjabarannya, berikut
video pembelajaran interaksi saya dengan mahasiswa pada mata kuliah inventarisasi dan aspek legal aset. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Kita sampai pada pertemuan di topik terakhir ya, mengenai pelaporan. Tapi sebelum kita bahas mengenai pelaporan, saya perlu mereview dulu materi sebelumnya mengenai inventarisasi dan aspek legal aset. Masih ingat apa itu pendataan? Apa itu? Aktivitas di dalamnya biasanya penghitungan jumlah aset. Terus apalagi? Aspek legal, memastikan aspek legalnya. Kemudian apa lagi? Ada yang ingat? Atau secara keseluruhan dalam inventarisasi aset kegiatan utamanya apa aja? Pendataan, pencatatan dan pelaporan ya. Oke. Jadi di dalam pendataan tadi kita baru menghitung jumlahnya, kemudian baru dibuat label sementara, kemudian di pencatatan baru dituangkanlah berupa kodifikasinya ya. Nah, kemudian terakhir sekarang kita akan membahas mengenai pelaporan asetnya. Kita lihat dulu definisinya ya. Secara definisi pelaporan dikatakan sebagai serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian. Jadi di sini di-highlight ya. Serangkaian kegiatan penyusunan oleh siapa? Pengelola barang, kemudian menyampaikan data serta informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan penatausahaan. Jadi penyusunan kemudian penyampaian. Menyampaikan itu artinya melaporkan kepada pihak yang lebih tinggi gitu ya. Artinya kalau dari pengelola barang harus melaporkan kepada pengguna barangnya gitu. Cuma di sini memang kenapa oleh unit akuntansi? Karena memang pelaporan aset itu biasanya berkaitan dengan akuntansi tuh. Di mana aset tersebut dicatat sebagai aset secara keuangannya, kemudian dilaporkan apakah di dalamnya terdapat nilai aset yang memang dimiliki, kemudian yang dijual dan lain sebagainya. Kemudian laporan aset memuat informasi tentang, ya tadi ada dua aspek itu ya, fisik beserta aspek legal. Masih ingat aspek legal itu apa saja? Mengenai hukum ya, kepemilikan dari aset itu sendiri, gitu ya. Oke. Kemudian di sini juga ada pengertian lain dari Permendagri nomor 47 tahun 2021, dikatakan sebagai serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh pengurus barang pembantu. Berarti tadi pengurus barang berada di bawah pejabat tertentu gitu ya. Kemudian pengurus barang pengguna atau pengurus barang pengelola yang melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD pada kuasa pengguna barang. Jadi masih di dalam satuan kerja begitu. Dan dilaporkan kepada kalau BMN berarti ke kementerian begitu ya, dilaporkan. Kemudian apa sih tujuan pelaporan aset? Di sini agar semua data dan informasi mengenai barang dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat. Dalam hal ini tadi kita melaporkan ke pihak kementerian ya setiap semester dan tahunan gitu. Jadi ada laporan di bulan Juni, kemudian nanti di Desember ada lagi. Jadi pengadaan di bulan Januari sampai bulan Mei dilaporkan di bulan Juni begitu. Jadi ada laporan semesteran dan ada laporan tahunan, kemudian ada juga 5 tahunan. Nah, ini untuk mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan barang dan sebagai bahan untuk penyusunan neraca begitu kurang lebih. Ya, jadi pelaporan aset ini tentu akan menjadi tolak ukur gitu ya, apa yang akan diputuskan di periode berikutnya dilihat dari pelaporan tersebut. Kemudian bentuk pelaporan aset terdiri dari apa saja? Ini saya ngambilnya dari peraturan ya. Yang pertama ada perolehan atau penerimaan. Artinya pelaporan aset ini berupa bentuk pembelian, jadi pengadaan barang, kemudian dicatat sebagai bentuk perolehan atau penerimaan. Entah itu bisa pengadaan ataupun dari hibah ya, antar kementerian atau antara satuan kerja gitu. Kemudian penggunaan, laporan penggunaan berarti masih ingat ya, penggunaan itu aktivitas yang berkaitan dengan
tupoksi begitu. Nah, ini biasanya informasi di dalam penggunaan asetnya, lokasinya di mana, kemudian nilainya berapa, terus apa lagi? Selain itu jumlahnya, siapa yang mengelolanya gitu ya, itu berkaitan dengan penggunaan. Kemudian penerimaan internal penggunaan barang. Internal penggunaan barang ini dari kementerian istilahnya diberikan atau dihibahkan kepada dinas terkait gitu ya. Jadi kalau misalkan kementerian Kemdikti-Saintek berarti menyerahkan ke perguruan tinggi gitu. Jadi masih di internal, masih satu rumpun. Tapi kalau yang pengeluaran internal, pengeluaran barang itu berkaitan dengan kementerian yang berbeda begitu. Jadi tidak lagi sama di bawah kementerian yang sama begitu, tapi kementerian yang berbeda ya. Kemudian pemanfaatan. Berarti kalau pemanfaatan beda dengan penggunaan ya. Berarti di luar tupoksi. Jadi apakah misalkan aset tersebut disewa, kemudian apa aja bentuk pemanfaatan? Sewa, kerjasama pakai, kemudian bangun serah guna ya. Kemudian berikutnya adalah bentuk pelaporan reklasifikasi. Jadi kalau reklasifikasi itu kurang lebih gini gambarannya. Ketika barang aset tetap dilakukan pengadaan, kemudian dicatat, lalu dilakukan pendetailan. Nah, ternyata pendetailan yang dilakukan kalau misalkan di sini tuh berarti di direktorat. Nah, pendetailannya berarti di jurusan. Nah, itu mungkin ada kode yang salah. Ini perlu direklasifikasi. Jadi artinya kayak misalkan barang itu berupa sebetulnya HVS 80 gram. Tapi ada yang mendetailkannya kertas HVS aja. Ada yang mendetailkannya HVS 80 gram sehingga kodenya berbeda. Nah, itu perlu dilakukan reklasifikasi. Jadi supaya sebenarnya barangnya sama aja, tapi kodenya beda gitu. Nah, itu laporan reklasifikasi. Kemudian berikutnya adalah bentuk pelaporan koreksi. Kira-kira apa? Koreksi itu berarti pembetulan ya. Entah itu misalkan nilainya salah atau tanggal perolehannya. Nah, ini berarti bentuknya adalah laporan koreksi. Begitu. Kemudian penyusutan atau amortisasi. Apa itu? Penyusutan. Kalau penurunan nilai yang disebabkan karena umur ya, berdasarkan usianya memang sudah usang begitu. Nah, laporan-laporan mengenai penyusutan tersebut itu juga ada di dalam laporan aset ini. Kemudian data persediaan, barang persediaan itu apa? Barang-barang yang kriterianya kurang dari setahun ya. Iya kan? ATK. Nah, itu dicatat di dalam persediaan ini. Kemudian laporan mengenai pengamanan. Pengamanan itu bisa pengamanan dari sisi hukum dan dari sisi apa lagi? Administrasi. Kemudian kalau ada sengketa. Kemudian kalau iya betul, pengamanan fisik. Pengamanan fisik bentuknya bisa apa aja? Diasuransikan. Terus diberi apa? Secara fisik? Patok, dipagar, diberi penanda, ya. Jadi supaya memang itu ada jelas. Oh, ini kepemilikannya siapa gitu. Nah, itu salah satu bentuk pengamanan secara fisiknya. Tapi kalau secara legalnya tadi berarti kalau ada sengketa harus diselesaikan secara hukum begitu ya, baik pidana maupun perdata. Kemudian terakhir adalah pelaporan penghapusan. Ya, penghapusan itu biasanya dilakukan untuk aset-aset yang sudah tidak memiliki nilai, rusak, berat ya. Nah, jadi dihapuskan. Nah, laporan itu ada juga di pelaporan aset ini. Kemudian dokumen-dokumen pelaporan aset ada 2. Buku inventaris serta rekapitulasi mutasi aset. Nah, kira-kira untuk buku inventaris itu dapatnya dari mana? Ya, kadang istilahnya mungkin berbeda ya. Ada yang bilang KIB, ada yang bilang
KIA, betul, kartu inventarisasi aset. Ada juga yang bilang KIBAR sekarang tuh. Jadi istilahnya memang beda, tapi sebetulnya sama, lebih pada sesuai dengan penggolongannya ya. Apa aja sih, masih ingat nggak? A, B, C, D, E, F. Yang A itu apa? Lahan dan lahan aja. Kemudian 2, bangunan dan gedung. Kemudian yang ketiga, peralatan dan mesin. Yang D apa? Jalan. Terus aset tetap lainnya, aset dalam pembangunan. KDP ya, konstruksi dalam pembangunan. Oke, itu ya. Jadi buku inventaris diperoleh dari kumpulan KIA atau kartu inventarisasi aset lah ya. Tergantung. Jadi apabila semakin luas atau semakin banyak kepemilikan aset, tentu pengelompokan dari buku inventaris ini semakin banyak ya. Tapi ada yang misalkan ya bidangnya cuma ngurusin jalan dan jembatan, ya udah cuma itu saja gitu ya. Kemudian yang rekapitulasi mutasi aset kira-kira dari apa? Rekapitulasi mutasi tentu dari daftar mutasi aset, tapi dibuat direkap, jadi digabung gitu. Kalau tadinya mutasinya mutasi itu per ruangan atau per penggolongan? Per ruangan ya. Nah, kemudian direkap, tapi dalam perekapan ini tidak lagi menyebutkan per penggolongan tadi, tapi dia udah digabung gitu. Jadi disatuin antara bangunan gedung dengan konstruksi dalam pembangunan gitu. Ya, bedanya itu. Nah, ini penjelasannya ya, himpunan catatan, data teknis dan administratif yang diperoleh melalui catatan kartu inventaris aset. Nah, ini yang memuat apa aja di dalamnya, ada lokasi, jenis atau merek, kemudian tipe, jumlah, ukuran, tergantung ya, maksudnya ini asetnya apa. Kalau lahan berarti apa? Ukuran ya. Tapi kalau asetnya alat, berarti jumlah. Oke, harga, kemudian tahun pembelian, asal aset berarti perolehannya dari mana ya? Pendanaannya, kemudian keadaan aset itu kondisi fisik baik, rusak ringan, rusak berat. Nah, itu kan yang sudah dilakukan pada saat pendataan aset kan. Jadi kita lihat setelah dihitung, kemudian dikelompokkan butuh penggolongan apa saja, kemudian tadi diklasifikasikan barang-barangnya, ada yang baik, rusak ringan, rusak berat, kemudian dikelompokkan di pencatatan. Jadi sudah per penggolongan tadi gitu ya. Kemudian informasi yang ada pada BI merupakan buku inventaris ya, merupakan rekapitulasi dari seluruh kartu inventarisasi aset suatu institusi gitu ya. Oke. Ini bentuk buku inventaris aset yang tadi ya, nomor itu berarti apa? Sebanyak jumlah asetnya ya, hampir sama dengan yang register ini. Kalau register, tapi kalau nomor ini kan keseluruhan. Kalau register itu berarti per kode aset. Misalkan ya meja kayunya ada 10, ya berarti nomor registernya 1 sampai 10. Kemudian ada lagi, misalkan mejanya meja besi, ya berarti beda lagi kan untuk registernya, mulai dari 1 lagi, sesuai dengan penggolongannya. Jadi meja besinya ada 2, ya berarti registernya cuma ada 1 dan 2 gitu ya. Lalu nama atau jenis aset, berarti tadi apa? Kalau yang tadi meja kayu, tergantung pengelompokannya. Dilihat dari bahannya mungkin kan, apalagi kalau pemerintahan tentu harus mengacu pada peraturan yang ada, tapi kalau untuk aset-aset swasta tentu tidak harus mengacu ke situ, tapi jika mengacu juga nggak apa-apa gitu, jadi mempermudah sebetulnya. Tapi memang penggolongannya sangat banyak, ada meja kayu 2 tingkat, ada lagi meja kayu tanpa tanpa sandaran gitu, jadi banyak sekali. Setahu saya untuk kode barang itu sampai ratusan gitu, jadi luar biasa gitu ya. Untuk melakukan pengelompokan aset memang perlu pemahaman juga gitu ya. Kemudian kalau nomor sertifikat tadi, kalau meja berarti apa?
masuknya? Nomor sertifikat, nomor pabrik, nomor angka, nomor mesin. Apa? Enggak ya? Iya kan? Beda ya. Lebih ke ini mungkin yang diisi bahan ya, atau mungkin nomor sertifikat atau nomor itu yang tercatat di dalam apa? Struk pembeliannya gitu ya. Kemudian asal usul perolehan aset apa aja berarti? Pembelian, hibah. Kemudian untuk tanggal perolehan berarti pembeliannya kapan, satuannya di siapa? Buah. Oke, unit. Kemudian kondisi aset ini tentukan. Kalau yang baik berarti kriterianya apa? 100% ya, fungsinya dapat digunakan. Kalau yang rusak ringan berarti masih berfungsi, tapi untuk digunakan harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian untuk yang rusak berat, jika diperbaiki harganya hampir sama dengan kalau kita beli baru gitu ya. Jadi istilahnya ya memang umur asetnya memang sudah habis. Jadi untuk apa kita perbaiki gitu ya. Lalu jumlah aset, harga aset. Nah, jumlah aset berarti apa diisinya? Apa? Jumlah barangnya. Berarti gimana? Kalau ini berarti kan tadi satu-satu nih. Berarti satu-satu gitu ya. Oke, kemudian kalau harga ya diisi sesuai harganya. Karena mungkin bisa jadi dia pengelompokannya sama tapi belinya beda gitu. Jadi harganya pun berbeda. Keterangan biasanya diisi apa? Jika diperlukan ya. Oke. Kemudian rekapitulasi mutasi aset tadi. Ya, yang ke dokumen yang kedua ya. Adalah kumpulan dari keseluruhan data yang terdapat di daftar mutasi aset. Dan informasi yang ada pada rekapitulasi mutasi aset tahunan diperoleh dari data yang ada pada daftar mutasi aset, di mana datanya tidak lagi dalam jenis-jenis aset, melainkan ya tadi golongan dan bidang. Jadi artinya gini, tidak per A, B, C, D, E, F tadi, tapi dia udah digabung gitu. Kalau rekapitulasi mutasi aset, ya. Mutasi aset itu ya untuk apapun ya, aset yang berpindah atau dihapuskan itu masuk juga ke sini. Jadi semuanya terekam begitu. Ya, ini untuk home-nya sama ya? Ada yang beda nggak? Perbedaannya di mutasi atau perubahan. Oke. Mutasi keadaan. Oke, jumlah aset. Bedanya dengan yang kalau ini per 1 Januari, ini 31 Desember ya. Jumlahnya berapa di 1 Januari, 31 Desembernya berapa. Jadi ketahuan awalnya beli misalkan 10, kok di Desember tinggal 2. Nah, yang 8 kemana begitu. Berarti kan ada di sini nih. Berkurang jumlah dan harga. Harga itu berarti harga yang dimaksud harga perolehan ya. Oke. Kemudian selesai. Sampai situ ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan terkait inventarisasi dan aspek legal aset ya. Jadi kita sudah mempelajari tiga topik tadi ya, pendataan, pencatatan, dan pelaporan. Jadi sebetulnya untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk menerapkan gitu ya kegiatan inventarisasi. Nah, setelah mendapatkan pembelajaran ini, seperti yang saya sampaikan ketika di awal perkuliahan sesuai RPS ya, mahasiswa akan ke lapangan, kemudian melihat kondisi real di lapangan, tergantung nanti aset yang disepakati, entah itu mungkin aset dari daycare, aset apalagi sekolah mungkin. Nah, nanti bisa melihat survei ke sekolah atau ke daycare, kondisinya seperti apa, lalu dilakukan rekomendasi untuk pendataannya begitu. Dalam pendataan kan berarti harus menggolongkan ya, aset-asetnya terdiri dari apa saja begitu. Tentu kalau di sekolah nggak akan ada lahan, masih mungkin ada ya, karena sekolah mungkin juga memiliki aset lahan. Tapi kalau jembatan mungkin enggak. Konstruksi dalam pembangunan juga mungkin aja ada gitu ya. Begitu. Jadi
hasil akhir yang diperoleh tentu ya tadi lebih pada penerapan bagaimana proses pendataan, pencatatan, namun untuk pelaporan mungkin tadi karena kita berkaitan dengan akuntansi tidak akan sampai situ gitu ya capaiannya, lebih pada pendataan dan pencatatannya saja. Gitu. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Baik, jadi seluruh materi yang sudah saya sampaikan tentu nanti akan diujiankan gitu ya. Dicoba direview kembali materinya sehingga dapat dikuasai begitu, ujiannya bisa dilalui dengan baik begitu, karena yang saya sampaikan untuk pembobotannya sendiri kita ada UTS kemarin udah ya, ini UAS, kemudian ada lagi nilai problem based learning. Nah, itu diperoleh dari aktivitas lapangan tadi begitu kurang lebih ya. Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.